Riwayat Orang Kudus 16 Februari. Santo Onesimus, pelayan Filemon, martir. Onesimus yang berarti yang berguna, yang membawa keuntungan, yang bermanfaat, adalah seorang budak atau pelayan Filemon di Kolose, Frigia, Asia Kecil. Rupanya, ia pernah melakukan suatu perbuatan curang terhadap Filemon majikannya, sehingga ia melarikan diri ke Roma karena takut. Di sana, ia bertemu dengan Paulus. Pertemuan ini membawa berkat baginya. Paulus dengan sabar dan penuh pengertian mengajari dia kebenaran-kebenaran iman Kristiani, lalu membaptisnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Perlakuan Paulus yang penuh kasih terhadapnya mendorong dia menjadi pelayan Paulus dan pengikut Yesus yang setia. Filemon, majikan Onesimus, adalah orang yang terkenal di Kolose dan dipermajikan oleh Paulus di sana. Rumahnya di Kolose dijadikan sebagai tempat pertemuan dua pusat perkumpulan umat Kristen di bawah pimpinan Paulus. Menyaksikan peristiwa yang dialami Onesimus, Paulus segera mengirim sepucuk surat kepada Filemon dengan perantaraan muridnya, Tychicus. Dalam surat itu, Paulus meminta kepada Filemon agar ia sudi menerima kembali Onesimus tidak lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara yang terkasih. Surat itu disambut Filemon dengan senang hati karena rasa hormatnya yang tinggi kepada Paulus. Hal itulah kiranya yang menggugah Onesimus untuk menjadi rasul Yesus yang setia. Cinta kasih dan kebaikan Paulus sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mendamaikan Filemon dan Onesimus secara lahiriah, tetapi juga mengajari mereka berdua tinggi dan dalamnya, luas dan lebarnya cinta kasih Yesus kepada manusia yang patut diteladani oleh semua pengikutnya. Menurut tradisi yang diwariskan Santo Hieronymus, Onesimus kemudian menjadi seorang pengkhotbah dan penyebar iman Kristiani, lalu menjadi uskup menggantikan Santo Timotius. Melihat keberhasilan Onesimus, prokonsul di daerah itu menangkap dan menyiksanya, lalu mengirim dia kepada Tertule, gubernur Romawi. Di sana, Onesimus dipenjarakan selama 18 hari. Setelah dibebaskan, Onesimus mengunjungi Ponzales dan mulai mengajar dan berkhotbah lagi. Ia berhasil memikat hati umat dan memperbandingkan banyak orang. Lagi-lagi Onesimus ditangkap dan dipaksa oleh Tertule untuk menyembah dewa-dewa kafir Romawi. Namun, dengan tegas, Onesimus menentang Tertule. Akibatnya, tangan dan kaki Onesimus dipotong, lalu ia dirajam hingga wafat secara mengerikan.